Awal trip kali ini kami memulai dari Kota Kembang, Bandung. Dari Bandara Kertajati Majalengka, kami langsung menuju kedai kopi Kiwari. Bertemu dengan Kang Ican untuk menggali informasi tentang salah satu desa yang ingin kami datangi. Sesampai di sana, kami langsung disambut hangat oleh teman-teman dari kedai kopi Kiwari. Diskusi pun tak terhindar ketika kami disuguhi kopi dari Mang Layang Karlina, yang memiliki aroma khas serta rasa yang sangat nikmat. Dengan senang hati, Kang Ican menceritakan cukup banyak informasi tentang asal kopi Cikawari ini, baik tentang ketinggian tanam, kebiasaan orang dari desa sana, dan juga bahkan dari sisi cuaca. Sambil menggali informasi, kami menikmati kopi Mang Layang ini, yang disangrai langsung di kedai kopi Kiwari. Biji kopi yang disangrai yaitu melewati jenis pasca panen honey process dan full wash. Kedua kopi ini begitu nikmat dan menjadi gambaran untuk ketika kami sampai di desa tersebut. Kami tenggelam dalam diskusi dan tak terasa matahari mulai menuju peristirahatannya. Kami pun segera pamit dan langsung menuju desa Cikawari. Kami pun tiba petang dan bertemu Kang Irfan, selaku pemilik, petani, dan juga yang memprosesing biji kopi tersebut. Kami sempat berbincang dengan Kang Irfan tentang kopi yang sedang dia kembangkan. Kang Irfan, Gimana Kang? Jadi dulu sebenarnya profesi Kang Irfan apa sih awalnya? Jadi basic saya emang S1 saya pertanian di Unpad. S2 saya di Göttingen di Jerman ngambil Sustainable Agriculture, pertanian berkelanjutan. Nah, pulang ke Indonesia langsung diangkat, ada lowongan dari Unpad, jadi dosen tetap Unpad. Jalan 3 tahun jadi dosen sama jadi petani di sini gitu, ngebantu petani-petani di sini. Belum bisa ngebalance waktunya gitu. Jadi makanya saya memutuskan Agustus 2018 kemarin resign dari Unpad karena passion saya emang lebih seneng ke petani, lebih seneng bisnis lah gitu ya, usaha, lebih senang pemberdayaan masyarakat kayak gitu sih. Pertama yang dikerjain berarti apa itu, Kang? Proses pasca panen pertama yang dikerjain. full wash, semuanya full wash. Full wash. Dari Full wash. tahun berapa itu? Dari panen awal 2012-2013. 2012-2013 sampai sekarang. Sampai berarti. sekarang full wash. Mostly di konsumsi sendiri apa dijual langsung. Dijual. Dulu pertama kan jualnya hanya cherry. 2013 berarti jual cherry, terus jual gabah dulu, sempat jual gabah. Baru pas jual green bean-nya 2014-15 jual green bean gitu, baru udah tahu processingnya. Baru tahun kemarin ke natural sama honey gitu. Terus tahun ini natural sama honey. Tahun ini natural sama ada honey. Kesulitan natural sama honey? Honey sih masih tricky. Masih. Gimana tuh trikinya? Trikinya ini karena kita drying house-nya ini sirkulasi udaranya masih kurang. Jadi mau dirombak lagi sedikit untuk ada sirkulasi udara, karena kan prinsipnya udara luar di kebun sama di drying house ini jangan terlalu berbeda. Sementara kan kalau tadi Akang masuk kan kerasa banget ya bedanya. Saya juga kesangan ini keringetan panas banget, makanya mau direkayasa nanti pakai sirkulasi udara kayak gitu, lebih trikinya. Karena jadi makanya harus ngebulak-balikannya itu ya tadi setiap 5 menit sekali, 10 menit sekali harus sudah ada yang emang khusus di sini gitu. Berarti sampai sekarang pun dari 2012 tetap terus melakukan perbaikan. Ya itu harus. Perbaikan itu nggak cuman di awal doang dong. Berarti sampai kapanpun kita ngerjain sesuatu, baik di pasca panen juga, harus. Sampai ke depannya juga akan selalu melakukan perbaikan. Terus perbaikan biar ya pertama kualitas kopinya meningkat, juga kita nyesuaiin sama pasar pengennya seperti apa gitu.
Udara yang begitu dingin terasa begitu nikmat ketika kami disambut hangat oleh nasi liwet dan obrolan santai tentang desa ini. Selama kami melakukan perjalanan, kami tak pernah merasa asing, walau bukan di tempat kami. Memang benar apa kata orang, Indonesia adalah rumah untuk siapa saja. Sebelum beristirahat, kami mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung proses sangrai manual yang begitu unik oleh Kang Ajat. Beliau menyangrai kopi hanya dengan menggunakan tangan kosong. Dengan kompor, proses ini beliau lakukan selama kurang lebih 1 jam. Walau hanya dilakukan dengan menggunakan tangan, namun hasilnya sangat bagus. Beberapa tempat yang pernah kami kunjungi memang memiliki keunikan masing-masing dalam menyangrai kopi. Namun kali ini bukan mesin sangrai unik yang kami dapat, tapi cara menyangrai dan juga mengapresiasinya. Beberapa tahun ke belakang, industri ini mulai berkembang sangat pesat. Bahkan di kota menjadi perbincangan yang sangat hangat. Namun bagi mereka yang di desa, perkembangan kopi tidaklah begitu signifikan. Mengapresiasi kopi, merawat kopi, memupuk dan juga mengolahnya adalah hal yang sangat sulit untuk dideskripsikan bagi para orang-orang yang ada di desa sana. Itulah alasan kenapa Kang Irfan dan kawan-kawan berusaha untuk mengembangkan pasca panen honey dan juga natural process. Dan selalu ingin memberikan yang terbaik agar harga kopi dan juga kualitas seimbang. Dari desa Cikawari, malam itu kami tutup dengan obrolan santai di depan pendopo. Mengenang. Mungkin kata ini yang tepat untuk menggambarkan tempat ini. Bali adalah office kopi trip yang dimulai pertama kali. Sudah 3 tahun cerita ini berlalu, dan kali ini kami memiliki misi yang berbeda, namun tetap dalam tujuan yang sama, yaitu kopi. Hari ini kami bertiga melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang terletak sekitar 60-70 km dari pusat ibu kota. Desa Catur. Di tempat ini kami bertemu dengan Bapak Jati, pemilik kebun sekaligus yang bertanggung jawab untuk memproses biji kopinya. Kami disambut udara yang begitu sejuk dan pepohonan yang sangat rindang. Sebuah pemandangan yang sangat menenangkan. Sore itu kami sangat beruntung. Kedatangan kami bersamaan dengan datangnya pula 1 ton ceri yang akan diproses. Kami pun berkesempatan untuk membantu memproses ceri tersebut. Ternyata pekerjaan ini sangatlah berat dan cukup menguras tenaga. Namun kami cukup senang, karena membuat badan kami terasa hangat di tengah udara malam yang kian menusuk kulit. Malam sudah semakin pekat, dan bintang mulai bertaburan di langit desa Catur. Kami pun beristirahat dan akan melanjutkan processing ceri kopi ini besok hari. Pagi ini kami mencuci ceri kopi yang sudah dikupas, lalu membawanya ke tempat pengeringan. Tujuannya untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam biji kopi hingga mencapai 11-12%. Tergantung cuaca dan jenis kopi seperti apa yang diinginkan. Namun proses pengeringan tidak dilakukan di desa Catur ini. Tahun 2019 ini menurun kah? Naik kah? Untuk panen 2019 ini kalau dibilang meningkat sih enggak. Artinya masih stabil lah gitu. Nah cuman saat panen 2019 ini sangat bagus. Bagusnya kenapa? Cuaca yang mendukung. Tidak pernah hujan gitu loh. Sehingga di dalam hal pengeringan kita tidak pernah bermasalah. Nah sehingga dengan tidak ada masalahnya itu panennya bisa kita merah 100%, dan penjemurannya bisa stabil yang memungkinkan untuk kualitas daripada kopi itu membaik gitulah. Terus kalau budaya di sini Pak, sebenarnya yang di sini yang ngegiling, habis itu yang pulping itu petani-petani yang lain juga Pak?
Semua tenaga kerja yang ada saya gunakan di sini adalah dari satu kelompok. Satu kelompok. Kita usahakan dari kelompok-kelompok kita itu yang mau kerja gitu loh. Itu yang kita pakai tenaga kerjanya. Nah, berarti itu mereka punya kopi terus dibawa ke sini juga? iya, semuanya punya kebun itu. Semuanya dibawa ke sini kopinya. Oh, berarti tempat processingnya di sini ya, Pak? Iya. Ada berapa kelompok, Pak? Kalau saya sih hanya bisa menampung dari satu kelompok saja, Subak Abian Triguna Karya. Karena di desa Catur ini saja terdiri dari 8 kelompok. 8 kelompok yang terdiri dari 3 UPH. Yang satu sini UPH saya, kedua Kinjung Wonosari, yang ketiga Kertanadi. Tapi kalau misalkan di sini berarti semua petani itu juga ikut memproses kopinya sendiri, tapi dijual ke Bapak gitu, Pak? Iya, dia petani itu kan sarana prasarana tidak memiliki sehingga kopinya itu dijual ke tempat UPH yang terdekat gitulah. Tapi masing-masing punya kebun ya berarti ya, Pak? Masing-masing punya kebun. Total luasan kebun yang dimiliki Pak Jati sekarang berapa, Pak? Total kebun yang saya miliki itu ada 15 hektar yang terdiri dari 8 lokasi. 15 hektar yang terdiri dari 8 Ya. lokasi. Di antaranya di mana aja, Pak? Ya di belakang sini ada Tamani. lokasi di satu Semua desa kita ini. lewati, di desa Catur semua. Iya. Berarti kalau misalkan satu kali panen semua dari 8 lokasi itu ngumpul di satu tempat semua. Iya, sini. Pengeringan ada di mana aja, Pak? Pengeringan tentu kita kalau di sini kita pengeringannya ada di greenhouse sana itu yang ada atapnya itu. Yang kedua di luar ruangan juga ada. Kemudian kita untuk karena proses banyak kita itu tentu di dalam hal ini di sini cuaca yang kurang mendukung gitu loh. Cuacanya agak dingin. Nah, sehingga saya pindah tempat ke daerah dataran rendah ke Singaraja untuk jemurnya. Di Singaraja berarti ada tempat penjemuran. Ada gudang juga di sana, Pak? Tidak ada gudang. Kita sewa di rumahan. Oh, nyewa di sana. Sewa di rumahan. Nah, orang-orang di sana kan daerah kritis di sana itu adalah daerah panas. Di sana itu bebatuan sehingga kita bawakan kerjaan di sana, suka dia orangnya. Untuk jemur tempat tidak kita sewa, tetapi dia digaji untuk menjemur kopi gitu loh. Oh, gitu. Oh, berarti setelah selesai kering dibawa langsung ke sini? Bawa sini lagi. Di sana tidak, saya tidak nyewa tempat. Kopi habis cuci bawa ke Singaraja. Di Singaraja dikeringin, bawa balik lagi sini. Rata-rata yang di sana berarti full wash. Wash Semua. wash ya, yang kita jemur. Berarti sekarang pencucian di sini, washing di sini, Ya, pulping di sini. Ya, Habis itu kemarin sebelum kita punya kalau sortek ini kita sorteknya juga di sana. oh, sekarang ada solar sorting ini. Ya, Jadi di sana cuma khusus buat ngeringin doang, ngeringin doang. biar efektif ya, Pak. Itu. Satu, membantu warga sekitar Ya. buat punya Kedua juga pekerjaan kita meringankan kerja. meringankan kerja. Kita kan artinya di sini untuk sortir kopi, tenaga kerja yang ada di sana lebih terampil dibandingkan tenaga yang di sini gitu loh. Tenaga di sini dia bisanya, pinternya dia kerja di kebun. Nyangkul, nyabit, metik itu orang sini yang pinter. Kalau suruh kerja di ruangan dia ngantuk. Ya, nggak gerak, nggak bisa dia tuh. Berarti secara nggak langsung tujuannya juga untuk memberikan pekerjaan ke orang-orang di Singaraja ya, Pak? Iya. Seperti itu. Penyerapan tenaga kerja di Singaraja dari kopi ini sangat banyak. Ada berapa banyak, Pak? Kira-kira, Pak? Wah, di sana kalau kita kumpulkan
teman-teman kita Mani ini kan sebagian besar jemurnya ke Singaraja, sorteknya ke Singaraja, ribuan ke Singaraja. Nyerap. Jadi nggak cuma Bapak aja? Enggak, banyak orang. Jadi budaya mengeringkan di Singaraja tuh sudah dimulai sejak Bapak waktu kecil dulu kan berarti? Dari dulu kala. Dari dulu kala malah? Ya. Teman-teman istilahnya seperti Pak Astika itu dari apa namanya itu dari Duse. Dari Duse itu dia itu tempat jemurnya aja 2 hektar Pak di sana. Jauh lebih gede dia itu banding dengan saya. Budaya yang cukup unik kami dapat dari Desa Catur. Perjalanan segelas kopi dari kebun hingga ke cangkir, melewati banyak sekali tahapan yang tidak terbayang sebelumnya. Walau demikian, mereka tetap mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan budaya serta kenikmatan kopi Bali yang sudah sangat terkenal. Dari Bali, kami akan terbang menuju Flores. Tak sabar rasanya untuk menggunakan sepeda motor kembali, berpetualang menantang alam, membelah aspal bersama roda 2 ini. Perjalanan dimulai dari Labuan Bajo menuju Bejawa, sebuah ibu kota di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, dan perjalanan yang kami tempuh sekitar kurang lebih 12 jam. Kami sangat tahu jalan yang dilalui untuk menuju tempat ini pasti sangat menantang. Untuk orang-orang seperti kami yang terbiasa mengendari jalanan kota yang mulus, naik dan turun pegunungan melewati jalan yang tertutup kabut awan, serta berdampingan dengan jurang di sepanjang perjalanan. Bejawa adalah tempat yang sangat menarik bagi kami, bukan hanya bicara tentang kopi, tapi juga orang-orang yang sangat ramah, serta budaya yang sangat kental bisa kami rasakan saat menginjakan kaki di sini. Di tempat ini kami berjumpa dengan Om Felix, pemilik kebun kopi, di mana kebun kopi ini adalah peninggalan orang tua beliau. Om Felix juga tumbuh dari kebun ini di masa kecilnya, sehingga segala proses kopi mulai dari penanaman hingga processing biji kopi beliau sudah sangat mengenalinya. Om Felix, ya, gimana Pak sejarahnya kopi di Flores sendiri Pak, berdasarkan lingkungan sekitar teman-teman yang dulu mungkin Bapak pernah temui, yang mungkin masih era-era zaman dulu, seperti apa sih Pak kopi Flores itu sebenarnya? Mungkin saya bicaranya terbatas dulu di kopi Bajawa ya, karena secara keseluruhan Flores saya tidak terlalu mengenal lebih jauh, tetapi dari pengalaman pribadi dan kehidupan masa kecil, sebetulnya urusan untuk proses dan tanam kopi ini dimulai dari orang tua. Orang tua meninggalkan kebun kopi dan mereka juga membiayai kita juga dari hasil kopi. Tapi pada saat-saat itu harga kopinya cukup jauh di bawah standar, bahkan pada waktu itu dijual dengan harga Rp750 per kilogram di tahun 83-84. Lalu secara keseluruhan di Bajawa itu petani kopi menanamnya itu di areal cagar alam. Cagar alam namanya Watuata, dan saya sendiri banyak petani yang menanam kopi itu di daerah cagar alam Watuata. Itu sudah mulai membudidaya secara besar-besaran itu di tahun 92. Sebelum-sebelumnya juga ditanam kebun kopi, tapi tidak merupakan suatu untuk menambah hasil ekonomi. Nanti di tahun 92 orang mulai banyak menanam kopi karena perkembangan harga pada waktu itu udah mulai sekitar 10 sampai 12 ribu, dan terus sampai sekarang. Ketika di tahun 2003 pemerintah mulai melihat bahwa ini suatu potensi yang luar biasa, maka pemerintah daerah Kabupaten Ngada bersama NGO membimbing untuk memproses kopi itu, dibantu dengan Puslit Jember
mulai memproses kopi dengan proses full wash. Full wash, dan pada waktu itu hasil proses itu dimulai dari unit pengolah hasil yang terbatas. Nah, pada waktu itu hanya ada 7 unit pengolah hasil. Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya internet, pada tahun 2005 masuk Bajawa, saya sendiri mulai memproses kopi dan membimbing beberapa petani yang terbatas. Dimulai dari keluarga, kita menjualnya itu melalui internet, dan alhamdulillah ya sampai sekarang berkembang cukup bagus, sehingga kopi Bajawa sudah makin banyak orang yang menggeluti dan menjual. Kalau kendala, orang Bajawa khususnya petani kopi itu mereka jarang keluar artinya jarang pergi ke tempat jauh, sehingga mereka harusnya bisa melihat peluang-peluang kopi itu sendiri. Mereka hanya terbatas di Bajawa. Itu menurut saya itu tantangan. Maka tantangan buat kita bagaimana memasarkan kopi ini yang sudah banyak ditanam oleh petani. Benar. Maka itulah tadi saya bilang bahwa dengan internet kita coba memasarkan kopi ini, dan bahkan mungkin melalui internet ini juga mempertemukan kita di Bajawa ini. Iya, benar. Terus budaya petik merah yang Bapak jelaskan tadi itu, Pak. Gimana itu, Pak? Boleh diceritain? Kalau dari dulu, sejak dari saya masih kecil, bahkan saya belum sekolah pun di tingkat SD itu, saya melihat orang tua tuh selalu memetik merah. Lalu saya bertanya, kenapa ini harus petik merah? Menurut mereka bahwa selain waktu itu belum bicara kualitas kopi ya, tapi waktu itu dibicarakan bahwa kalau kita petik merah itu nanti beratnya lebih banyak, beratnya lebih berat lah dibanding kalau kita petik yang masih hijau atau yang belum siap petik. Itu nanti beratnya lebih ringan, sehingga bijinya keriput-keriput kalau dipetik yang masih hijau. Nanti begitu kering, keriput dan ringan memang. Saya lihat sekarang kan kopi defect yang kita sortir itu memang beratnya kuantitasnya banyak besar, tapi mengangkatnya ringan dibanding yang kopi-kopi yang lolos uji itu biar dikit tapi berat. Bisa 2:3 berat. Berarti secara perspektif dulu untuk mendapatkan tingkat berat, karena kopi kalau misalkan dipetik merah lebih berat dan dijualnya juga lebih bagus berarti. Berarti budaya itu emang udah ada dari dulu. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Sehingga tadi saya bilang bahwa musim panen di Bajawa itu dimulai dari Juni sampai September. Jadi orang menunggu merah baru petik. Jadi biasanya ketika hari ini petik, 3 minggu lagi baru petik lagi. Begitu terus 3 minggu. Jadi 3 minggu itu adalah suatu saat yang tepat untuk memetik. Jadi dia sudah matang. Berarti tidak ada yang memaksakan untuk memetik kopi di kondisi tidak merah dong berarti? Iya, tidak ada. Selama ini bagi saya belum pernah melihat ada orang yang petik yang hijau. Kalaupun terpaksa ya mungkin hanya karena mungkin tersalah petik. Dari budaya yang mungkin dulu dipikir orang sebagai menambah berat di kopi itu sendiri, sampai akhirnya sekarang kita masuk di era dimana kalau misalkan petik merah itu kualitas lah yang dijaga. Berarti secara nggak langsung sudut pandang ini sudah dibentuk oleh Flores, oleh warga Bajawa sendiri, itu sudah zaman dulu sekali sampai sekarang. Iya, dari luar dulu biasa. Sudah biasa dipetik merah. Petik merah di sebagian daerah adalah sebuah momok yang sangat menakutkan. Tapi berbeda di Bajawa. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu kala. Karena di sana orang-orang menghargai petik merah. Karena menurut mereka, ketika petik merah, kopi akan ditimbang menjadi lebih berat. Sehingga budaya ini dijadikan satu acuan untuk merawat pohon kopi dan juga kopi di sini. Budaya petik merah sangat dijaga para petani Bajawa.
khususnya agar kualitas dan berat biji kopi mencapai hasil yang terbaik. Namun di antara info yang beliau sampaikan, ada hal yang cukup menarik di awal tadi, bahwa sejak sekolah dasar, anak-anak di Bejawa sudah diajarkan berkebun. Obrolan hangat bersama Om Felix merupakan pengalaman yang sangat berharga. Ternyata ada banyak sekali budaya dan cerita yang bisa kita dapat dari segelas kopi. Seketika kami mau pulang, di perjalanan kami bertemu satu sekolah. Kami menepi sejenak untuk beristirahat dari teriknya matahari. Dari kejauhan kami melihat sekelompok anak di sekolah tersebut sedang duduk di lapangan bersama dengan beberapa guru. Sambil mengabadikan momen tersebut, seorang guru dari sekolah itu menghampiri kami. Ternyata beliau adalah kepala sekolah. Awalnya beliau mengira kami adalah wartawan karena sedang membawa kamera dan juga tas yang begitu besar. Tak lupa kami memperkenalkan diri dan tujuan kami datang ke Flores ini. Saat berbincang kami pun terkejut. Ternyata anak-anak ini sedang diajarkan bagaimana merawat dan juga melestarikan kopi di sini. Di samping sekolah ini terdapat banyak sekali pepohonan kopi. Anak-anak diajarkan guru untuk belajar mulai mengapresiasi dan juga merawat pohon kopi di sekolah ini. Mereka diajarkan untuk tumbuh bersama dan juga melindungi lingkungan yang ada di sekitar. Tradisi ini dilakukan secara turun-menurun, bahkan di sekolah ini. Dari SD Kabolowio dengan kepala sekolah namanya Lodo Yohanes SPD. Di SD Kabolowio kami para guru ada 8 orang, 6 orang perempuan, 3 orang laki-laki, dan untuk peserta didik ada 137 anak. Di SD Kabolowio punya lahan yang cukup luas. Di sini juga ditanami kopi untuk melatih bagaimana siswa untuk bisa melakukan kerja untuk di masa yang akan datang, bagaimana kalau mereka hidup di masyarakat nanti. Di SD Kabolowio setiap kali kalau pada saat musim kopi, anak diberikan kesempatan untuk memanen kopi dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh guru keterampilannya. Pada saat memanen kopi itu, kopi yang dipetik harus sudah betul-betul masak berwarna merah. Pada saat petik kopi itu, mereka tidak memetik dengan tangkainya, hanya bijinya saja yang diambil agar supaya kopi itu tidak boleh kering. Supaya bisa di tahun yang akan datang masih kita nikmati lagi untuk bagaimana kopi itu tetap ada. Itulah keterampilan yang selalu diberikan di lembaga pendidikan SD Kabolowio. Sungguh mengagumkan bagaimana cara mereka menjaga sebuah budaya yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Hingga sekarang hal seperti ini yang patut kita contoh. Melestarikan budaya positif untuk lingkungan di masa depan. Di tempat ini kami menghabiskan waktu yang tersisa sebelum kembali ke Banjarmasin. Setibanya di Labuan Bajo, kami menikmati pemandangan dan hiruk-pikuk kehidupan yang ada di sini. Pelabuhan, aktivitas di pasar, dan juga orang mengangkat ikan adalah hal yang kami temui, serta pemandangan yang sangat indah. Dan mungkin saja ini adalah hal yang belum kami temui sebelumnya. Masih sangat terjaga walau mungkin ribuan tangan berusaha untuk menjamah atau berubah menjadi lebih mudah. Dan mungkin saja membuatnya terlihat lebih murah. Tempat ini mengingatkan kami kembali bagaimana awal kita tumbuh bersama dengan budaya. Budaya bukan hal yang harus kita tinggalkan walau industri semakin tajam tumbuh. Bukan berarti ia dilupakan di antara kemudahan yang ditawarkan.
Untuk pencinta kopi dimanapun kalian berada, Opis Kopi Trip 4, Believing in the Purpose of the Culture.